semuanya, khususnya anak SMP kelas 9. Bagaimana kabarmu semua hari ini, nakku? Ibu berharap kamu semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan ini, kita akan belajar sebuah materi pelajaran kita, yaitu Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selamat menyaksikan. Oke, di materi kali ini yaitu tentang penetapan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, menjadi acuan hidup di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila lahir sejak 1 Juni 1945 atas pemikiran panjang Insinyur Soekarno beserta seluruh anggota PPU PKI. Dalam pelaksanaannya, Pancasila sebagai ideologi kehidupan bangsa Indonesia tentu tidak selalu berjalan mulus. Banyak ditemukan kendala hingga penyelewengan dalam penerapannya dari masa ke masa. Selama 75 tahun Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, terdapat 3 masa inti yang telah Indonesia lewati, yakni masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Orde Reformasi hingga saat ini. Berikut akan dijelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Masa Orde Lama. Masa Orde Lama terjadi selama 20 tahun lamanya, dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga berakhir di tahun 1966. Dalam masa Orde Lama ini terdiri atas 3 periode penerapan Pancasila. Yang pertama tahun 1945 sampai dengan 1950, yang kedua tahun 1950 sampai dengan 1959, yang ketiga tahun 1956 sampai dengan 1965. Tahun 1945 sampai dengan 1950, pada awal-awal kemerdekaan, terdapat beberapa oknum yang sengaja ingin mengubah ideologi Pancasila sebagai dasar hidup bangsa Indonesia melalui beberapa pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yang dipimpin oleh Sakarmaji Marijan Kartosuwiryo. Tahun 1950 sampai dengan 1959. Masa Orde Baru terjadi pada tahun 1955 hingga 1960. Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi penerapannya lebih diarahkan kepada ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan menggunakan suara terbanyak atau voting. Tahun 1956 sampai dengan 1965, terjadi beberapa kasus yang cukup mencekam. Lagi-lagi, PKI berusaha untuk menggeser ideologi Indonesia yang akan digantikan dengan ideologi komunis, hingga meletuslah tragedi 630 SPKI yang dipimpin oleh DNAD. Oke, selanjutnya adalah masa Orde Baru. Masa Orde Baru dalam pemerintahan dimulai dengan masa transisi yang singkat, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1968. Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dalam mengasung konsep demokrasi Pancasila. Soeharto dikenal sebagai tokoh utama masa Orde Baru. Prestasinya mampu membubarkan PKI dari kancah politik Indonesia yang cukup mengancam stabilitas nasional. Yang terakhir adalah masa reformasi. Pada masa ini keinginan untuk mengubah ideologi Pancasila sudah menipis. Masyarakat lebih dihadapkan dengan gaya hidup bebas mengikuti perkembangan zaman disertai dengan munculnya globalisasi. Masyarakat terutama generasi muda tidak terlalu memperdulikan penerapan Pancasila dalam kehidupannya. Hal yang cukup dikhawatirkan adalah jika muncul kehadiran ideologi lain yang berhasil disusupi oleh kemajuan teknologi saat ini dan berhasil menaruh hati kepada generasi muda. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan soal, kamu kerjakan dan kirim ke WA pribadi Ibu. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak kami semuanya. Sampai jumpa.